Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pertama kali hari ini kita bertemu di mata kuliah metodologi penelitian. Namun pada pagi hari ini kita akan membahas secara umum tentang apa itu penelitian, sehingga kita menarik untuk mempelajari mata kuliah ini dalam rangka penyelesaian studi kita. Begitu pentingnya penelitian sehingga lahir mata kuliah metodologinya, atau bagaimana cara-cara melakukan penelitian secara baik dan benar. Baik, pertama akan kita lihat apa itu penelitian. Penelitian lebih kurang begini: suatu tindakan penyelidikan atau investigasi yang terorganisir, sistematis berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah yang spesifik. Investigasi yang terorganisir, sistematis berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah yang spesifik. Berarti penelitian ini dipandang sesuatu yang sangat penting ya, di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Karena tujuan dari penelitian itu adalah menemukan jawaban atau solusi dari masalah tersebut tadi. Sehingga banyak problem-problem hidup ini harus dicari tahu atau solusinya melalui tindakan penelitian ilmiah. Maka dari itu salah satu yang paling utama untuk dilakukan penelitian itu harus adanya masalah. Harus ada masalah yang spesifik ya. Baru kemudian dilakukan investigasi untuk menemukan solusi. Kemudian ada berbagai macam masalah kalau kita amati, apalagi kita sebagai mahasiswa, yang perlu kita lakukan penelitian. Kalau kita umpamanya di bidang akuntansi, berbagai masalah yang muncul, seperti masalah dalam hal sistem praktik akuntansi, masalah dalam hal prosedur, masalah dalam hal budget atau anggaran, masalah dalam hal metode biaya persediaan, masalah dalam hal depresiasi, masalah dalam hal biaya transfer, masalah dalam hal tingkat pemulihan kas, masalah dalam metode pajak. Itu banyak sekali yang kita bisa munculkan problem yang harus kita cari solusi dan jawaban. Oleh karena itu metodologi penelitian ini akan mengarahkan kita atau mahasiswa nanti bagaimana kiranya dia bisa memunculkan masalah dan mencari solusi, menjawab atau menyelesaikan masalah tersebut.
Kemudian penelitian ilmiah ini ada 8 item kira-kira. Yang pertama, dalam penelitian ilmiah itu tujuannya jelas. Jadi melakukan penelitian tujuannya harus sangat jelas terhadap penyelesaian masalah. Yang kedua, ketepatan penelitian itu harus memiliki nilai ketepatan. Kemudian penelitian ilmiah itu harus dapat diuji. Jadi penelitian itu harus dapat diuji oleh orang lain. Jadi bukan sekedar kita sendiri ya, harus dapat diuji ya dalam segala aspek. Kemudian penelitian ini harus dapat ditiru. Ya, harus bisa ditiru. Karena meniru itu bagian daripada memperoleh pengetahuan. Kita lihat pertama meniru. Nah, kemudian si peniru itu dia terus mengkaji kenapa nih. Nah, sehingga dia menambah pengetahuannya. Meniru itu diperbolehkan, yang tidak boleh menceplak. Meniru itu diperbolehkan, yang tidak boleh menceplak. Dan ketiga itu ketelitian dan keyakinan. Dalam penelitian itu harus memiliki ketelitian, jangan sembrono. Ya. Selanjutnya dalam penelitian ilmiah itu harus objektivitasnya, memiliki nilai objektif. Kemudian terusnya dapat digeneralisasikan. Nah, ini penting. Jadi penelitian Anda ini bisa diterapkan di tempat lain sama. Hasil penelitian dalam akuntansi tadi, contoh nanti ke depan kita akan bahas, return on asset positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Nah, itu bisa kita diterapkan nanti di perusahaan-perusahaan bisnis. Bagaimana agar kebijakan dividen itu bisa lancar atau bisa dilakukan, return on assetnya dikembangkan. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang sangat penting di dalam penelitian ilmiah itu adalah hemat, tidak boros. Jadi betul-betul ekonomis gitu. Kalau menghasilkan suatu penelitian dengan biaya tinggi, itu siapapun bisa. Tapi bagaimana kita melakukan penelitian dengan biaya rendah, artinya bukan rendahan ya. Jadi pengeluaran atau dana diperlukan sesuai ya, tidak boros. Ini penting untuk diingat. Jadi agar mahasiswa termotivasi, metodologi penelitian ini penting karena ini yang mencerminkan kita insan-insan ilmiah adalah insan-insan yang bisa memberi solusi terhadap problem-problem di tengah-tengah masyarakat atau problem-problem yang ada di lingkungan organisasi bisnis atau problem-problem yang ada di lingkungan organisasi publik atau problem-problem yang muncul di pribadi kita masing-masing. Ini harus meneliti. Meneliti itu menggunakan metode scientific atau metode ilmiah ya. Ada langkah-langkah sistematis tadi. Baik, ini agar terjadi motivasi, kegairahan para mahasiswa untuk tekun dan aktif mempelajari mata kuliah metodologi ini agar bisa melahirkan suatu karya ilmiah. Walaupun kita ini adalah sebagai
syarat selesai studi harus melahirkan satu karya ilmiah. Mari kita termotivasi dan di minggu-minggu berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memformulasikan latar belakang, bagaimana cara memformulasikan tinjauan teoritis, bagaimana cara mengambil sampel, bagaimana cara membuat pengujian-pengujian, dan bagaimana cara membuat pembahasan, bagaimana cara menyimpulkan, dan kita akan lakukan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, untuk hari ini sebagai motivasi bahwa betapa penting kita memahami mata kuliah ini agar kita bisa cepat dalam menyelesaikan studi, dan mahasiswa barangkali setelah mengikuti mata kuliah ini pada pertemuan ini langsung harus memunculkan ide-ide hendak apa yang akan ditulis atau diteliti, tentu lewat akumulasi pengetahuan dari semester 1 hingga semester sekarang ini. Maka dalam penelitian ini harus banyak membaca. Jadi cara memunculkan ide tadi boleh kita melihat hasil penelitian orang sebelumnya. Jadi mahasiswa mulai sekarang sudah bisa membuka artikel-artikel ilmiah yang ada di Google ya. Bisa set Google artikel-artikel ilmiah. Makin banyak kita membaca artikel orang, makin mudah muncul ide-ide problem-problem yang akan kita teliti sesuai bidang kita. Kalau kita jurusan akuntansi ya bidang akuntansi, variabelnya ya harus ada akuntansinya. Mungkin kalau orang manajemen lain lagi, kalau orang ilmu lain lagi. Jadi menurut bidang masing-masing. Baik, saudara mahasiswa, untuk pendahuluan hari ini kita cukupkan, dan banyak buku-buku yang bisa dibaca tentang metodologi. Ada kalau metodologi yang sedikit bagus mungkin umat sekarang, boleh dibaca-baca. Kemudian ada lain-lain juga. Terima kasih, sampai jumpa, wassalam.